Om Swastiastu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya, Widi Anjana, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Punarbawa atau samsara dalam agama Hindu. Dalam fatwa kita mengenal adanya Pancasrada atau 5 keyakinan umat Hindu, dan salah satu bagiannya adalah percaya dengan adanya Punarbawa atau samsara. Samsara ataupun Punarbawa dalam agama Hindu adalah sebuah lingkaran kehidupan karena adanya 3 proses yang wajib dijalani oleh setiap manusia, yakni karma, samsara, dan moksa. Karma adalah hasil dari perbuatan selama kita hidup di dunia. Samsara adalah atma yang selalu mengalami kelahiran yang berulang-ulang, dan moksa adalah tujuan akhir dari kehidupan umat Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, reinkarnasi atau kelahiran kembali sangat diyakini karena reinkarnasi merupakan bagian dari 5 dasar keyakinan umat Hindu. Adapun bagian dari 5 dasar keyakinan umat Hindu tersebut, yaitu yang pertama, percaya dengan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, percaya dengan adanya Atma. Yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya dengan adanya Punarbawa atau samsara, atau lebih dikenal dengan kata reinkarnasi. Dan yang terakhir yaitu percaya dengan adanya moksa. Dalam kamus bahasa Inggris, reincarnate atau reinkarnasi adalah lahir kembali. Dalam bahasa Sanskerta, reinkarnasi disebut sebagai Punarbawa. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar yang artinya lagi, sedangkan bawa yang artinya menjelma. Ayat-ayat yang membenarkan reinkarnasi dalam Hindu terdapat pada Bhagavad Gita 3.10 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya sejak dahulu dikatakan Tuhan telah menciptakan manusia melalui yadnya dan berkata, dengan ini cara engkau akan berkembang sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Kemudian terdapat pula pada Bhagavad Gita 2.2, seperti halnya orang yang melepaskan pakaian usang yang telah dipakai dan menggantinya dengan yang baru. Demikian pula halnya jiwatma meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Proses reinkarnasi digambarkan sebagai putaran roda yang berputar dari atas ke bawah, kemudian naik ke atas dengan tidak pernah berhenti. Perputaran roda reinkarnasi ini dipengaruhi oleh hukum karma yang dibawa oleh Atma yang disinari dengan Brahma melalui Triloka, yaitu 3 tempat antara lain Bur, Buah, dan Swah. Burloka atau alam fisik bahwa tubuh kita terbuat dari 5 unsur yang disebut sebagai Panca Mahabhuta, antara lain tanah atau pertiwi, air atau apah, api atau teja, angin atau bayu, dan eter atau akasa, dan kelima unsur ini membentuk prakrti atau alam. Yang kedua ada buah loka atau alam pertengahan. Buah loka juga merupakan prama sakti. Meskipun demikian, prama sakti hanya dapat menghidupkan tubuh karena adanya prajanam. Kitab Suci Weda mengatakan prajanam Brahman artinya Tuhan adalah kesadaran yang selalu utuh dan menyeluruh selamanya. Yang terakhir ada Swarga Loka atau Swahloka, merupakan surga tempat para dewa. Proses reinkarnasi adalah mulai dari Swahloka, di mana Atma mendapatkan sinar dari Brahman, dan Atma yang dibungkus dengan Triguna, maka lahir dan menjelma di Buana Loka, yaitu sebagai manusia, di mana pembentukannya terdiri dari 5 unsur, yaitu Panca Mahabhuta.
Setelah manusia meninggal, maka Atma lahir di buah loka. Demikian reinkarnasi tidak pernah berhenti, lahir terus-menerus mengikuti suatu garis yang melintang dalam Tribuana. Dalam proses reinkarnasi, Atma terus berputar di antara Tribuana yang lamanya setiap loka tidak pasti sesuai dengan karmanya, dan ini ditentukan oleh Brahman. Setelah manusia mati, Atmanya berada di alam sana dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menikmati buah karmanya. Karma pala selalu akan mengikuti Atma mengarungi Triloka. Karmanya baik pada saat hidup sebagai manusia, maka karmanya akan dibawa saat reinkarnasi menjadi manusia kembali. Demikian pula sebaliknya, baik buruk kehidupan dan lamanya kehidupan pada suatu lokasi dapat pula menentukan jenis penjelmaannya, apakah menjadi manusia atau juga bisa menjadi hewan pada kelahiran mendatang. Segala perbuatan ini menyebabkan adanya bekas wasana dalam jiwatma dan bekas-bekas perbuatan atau karma wasana. Jika bekas-bekas itu hanya bekas keduniawian, maka jiwatma akan cenderung dan gampang ditarik oleh hal-hal keduniawian sehingga jiwatma itu lahir kembali. Apabila seseorang telah benar sempurna perbuatannya di dunia ini, maka Atma akan keluar dari perputaran Tribuana dan menyatu dengan Brahman yang disebut dengan moksa. Reinkarnasi ini memiliki nilai yang positif sebagai pedoman yang mengandung suatu tuntunan dalam menjalani kehidupan untuk menyadarkan umat manusia untuk selalu berpikir, berbuat, dan berkata yang baik sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai reinkarnasi dalam agama Hindu. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.